Siap tampil di Piala Asia 2023, benarkah Ivar Jenner akan bentrok dengan rekan setim di klubnya? Tak ikut ambil sumpah WNI bareng Jay Itzas, benarkah jadwal terbaru proses pengambilan sumpah menjadi WNI Nathan Chuawon telah ditetapkan? Setelah ramai di media sosial, begini kata Jordi Amat soal gabung TC Timnas di Turki, buktikan keseriusan sang pemain untuk membela Timnas Indonesia. Buat semua tersenyum melihatnya, potret kebersamaan Coach Sintayong dan para pemain Timnas Indonesia di Turki tuai pujian. Bersiap jalani proses naturalisasi, antusias Tom Haye tuai pujian pecinta sepak bola tanah air. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya, yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pemain Timnas Indonesia keturunan Spanyol yang baru-baru ini sempat ramai di media sosial soal ketidakhadirannya dalam pemusatan latihan di Turki. Ya, sebut saja sang pemain adalah Jordi Amat. Jordi Amat sempat menimbulkan keramaian di media sosial dikarenakan sang pemain belum bergabung dengan Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia 2023 saat itu. Namun dikabarkan sang pemain berusia 30 tahun itu kini sudah bergabung dengan skuad Garuda di Turki. Pemain klub Johor Darul Takzim itu ikut dan bergabung pada 2 sesi latihan Timnas Indonesia. Pertama, pada pagi hari, Jordi Amat ambil bagian pada latihan kebugaran dan nge-gym. Lalu yang kedua, pada sore hari, Jordi ikut berlatih di lapangan. Kehadiran Jordi Amat sekaligus mengakhiri spekulasi soal ketidakhadirannya pada pemusatan latihan Timnas Indonesia di Turki. Apalagi sempat muncul kabar jika Jordi Amat minta izin hanya untuk berlibur. Kini setelah bergabung dengan Timnas Indonesia, Jordi Amat langsung bekerja untuk mengikuti program latihan yang dibuat oleh Coach Sintayong. Hari ini kami latihan banyak sekali, seperti passing drill, positioning, one seat game, dan lain-lain. Latihan sangat kompetitif, tim bekerja dengan baik di lapangan dan nge-gym. Jadi semua di sini bekerja keras, kata Jordi Amat dikutip dari situs resmi PSSI. Diketahui Jordi Amat sempat mengalami cedera bahu. Cedera itu dialami ketika dia bermain untuk klubnya di Malaysia. Jordi Amat punya opsi untuk operasi agar cederanya sembuh, namun dia tidak mengambil opsi itu. Di 3-4 pertandingan sebelumnya bersama Johor Darul Takzim, saya menggunakan painkiller. Saya mencoba untuk menghindari operasi, kata Jordi Amat. Karena di klub punya laga penting, saya berharap bahu saya oke. Saat ini saya menjalani latihan perdana dan sempurna. Jadi saya senang bisa berada di sini, tegas Jordi Amat. Kabar selanjutnya kini datang dari pemain yang disebut-sebut jenderal lini tengah. Ya, sebut saja sang pemain adalah Ivar Jenner, pemain Timnas Indonesia yang turut juga disebut-sebut Toni Kroosnya Asia. Saat ini Ivar Jenner berpeluang berhadapan dengan rekan setimnya di FC Utrecht di Piala Asia 2023 yang digelar di Qatar nanti. Pada Piala Asia 2023, Timnas Indonesia masuk grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Pada ajang tersebut, Ivar Jenner bakal bersuara rekan setimnya yang dipanggil ke Timnas Irak yakni Zidane Iqbal. Sementara itu, Ivar Jenner dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia. Ivar Jenner dan Iqbal satu tim di klubnya. Bedanya, Ivar Jenner memperkuat tim U21 yang bermain di kasta kedua Liga Belanda. Ivar Jenner merupakan produk asli Akademi FC Utrecht, sedangkan Zidane Iqbal dikontrak FC Utrecht di tim utama yang bermain di kasta teratas Liga Belanda. Akan tetapi, Ivar Jenner dan Iqbal sempat satu tim di utama FC Utrecht saat melawan Pechuole pada pekan ketiga Eredivisie musim ini. Ivar Jenner dan Zidane Iqbal masuk dalam skuad FC Utrecht pada laga itu, akan tetapi hanya menghiasi bangku cadangan. Keakraban antara Coach Sintayong dengan punggawa Timnas Indonesia tergambar saat skuad Garuda merayakan hari ulang tahun Arhan Fikri di sela-sela menjalani TC Turki. Momen hangat itu diketahui melalui video yang diunggah akun Instagram Timnas Indonesia. Terlihat Coach Sintayong menyalakan lilin di kue ulang tahun Arhan Fikri yang menginjak usia 19 tahun pada Kamis 28 Desember 2023 kemarin. Coach Sintayong nyatanya tidak memberikan kue ulang tahun kepada Arhan Fikri secara gratis. Dia sengaja menekan kue itu hingga terkena wajah sang gelandang.
Aksi Coach Sintayong direspon gelak tawa para pemain lainnya. Dalam video itu terlihat Marcelino Ferdinand hingga Ramadan Sananta juga jadi korban Coach Sintayong. Namun aksi jahil pelatih asal Korea Selatan itu langsung dibalas oleh para pemain. Arhan Fikri melakukan serangan balik untuk membuat wajah Coach Sintayong cemong dengan kue ulang tahun itu. Keberanian Arhan Fikri diikuti para pemain lain yang satu persatu turut mencoret wajah Coach Sintayong dengan kue ulang tahun. Ex pelatih timnas Korea Selatan itu terlihat pasrah mendapatkan balasan dari anak asuhnya. Meski demikian, dia meresponnya dengan senyum tanda semuanya cuma candaan belaka. Unggahan itu pun direspon oleh warganet. Banyak yang memuji suasana hangat dan keakraban dalam timnas Indonesia yang dinilai sangat positif jelang tampil di Piala Asia 2023. Gak kebayang kalau Coach Sintayong tidak lagi di timnas Indonesia. Momen seperti ini apakah masih akan ada? Tanya salah satu akun dalam kolom komentar itu. Keras saat melatih tapi kebapakan, tulis lainnya. Tom Jan Marinus Haye sudah tiba di Indonesia sejak kemarin sore. Pesepak bola kelahiran Belanda yang punya darah keturunan Indonesia itu bersiap menjalani proses naturalisasi. PSSI sedang merampungkan proses Tom Haye untuk menjadi warga negara Indonesia. Tom Haye sendiri sudah mendarat di Indonesia sejak Kamis kemarin di Bandara Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Senang akhirnya bisa tiba di Indonesia, kata Tom Haye seperti dilansir situs resmi PSSI. Ya, memperkuat timnas Indonesia akan menyenangkan dan itu akan terjadi. Saya hanya perlu menjalani prosesnya saja. Saya masih percaya diri hal itu masih akan terjadi, imbuh Tom Haye. Disebutkan lebih lanjut, Tom Haye akan menjalani interview di Badan Intelijen Negara serta Kedutaan. Setelah itu bakal menjalani tes kesehatan atau medical check up di Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur, Jawa Barat. Salah satu agenda yang tak kalah penting adalah kunjungan ke perwakilan kedutaan besar negara asalnya. Demikian tulis situs resmi Induk Sepak Bola Indonesia. Sejak pertengahan Desember, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengindikasikan hendak menaturalisasi pemain SC Heerenveen itu. Sedangkan Tom Haye juga sudah menyatakan minatnya untuk membela timnas Indonesia. Sejauh ini Tom Haye ini sudah mencatat 14 penampilan di Eredivisie. Proses naturalisasi Tom Haye itu diharapkan berjalan mulus hingga ia bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Mendengar respon calon sang pemain yang penuh antusias, tak sedikit yang turut mengagumi dan memberikan pujian kepada sang pemain. Setelah diketahui batal menjalani sumpah menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023, kini dikabarkan jadwal ulang pengambilan sumpah WNI Nathan Chuaon telah ditetapkan. Sebelumnya, Jay Itzes menjalani proses sumpah menjadi WNI digelar di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Kamis 28 Desember 2023. Diketahui Jay Itzes tanpa kesulitan mengikuti proses pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Pada awalnya, Nathan Chuaon dan Jay Itzes dijadwalkan menjalani proses sumpah WNI pada waktu yang sama. Namun ia memiliki jadwal yang padat bersama klubnya di divisi Champions Inggris, Swansea City. Pada akhirnya ia tak dilepas oleh Swansea City dan membuat proses pengambilan sumpahnya ditunda. Akhirnya PSSI menyebutkan bahwa Nathan Chuaon akan segera menjalani sumpah. Menurut anggota Esko PSSI Henry Irawan, Nathan Chuaon rencananya akan menjalani sumpah pada bulan Januari mendatang. Nathan mungkin menjalani sumpah WNI pada Januari. Mudah-mudahan bisa secepatnya setelah diizinkan oleh klubnya. Diusahakan Januari, secepatnya lagi diatur oleh pihak sekretaris PSSI, ujar Henry. Sayangnya, kabar ini masih belum diketahui tepat tanggal berapa Nathan Chuaon akan hadir dan ikut pengambilan sumpah WNI. Namun dalam hal ini, Nathan Chuaon adalah pemain yang juga cukup dinanti-nantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.